Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, lalu datanglah dan mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita cenderung terlalu mudah menemukan dan menilai kesalahan orang daripada menemukan dan menilai kesalahan diri sendiri. Dan kalaupun orang terlanjur menemukan kita bersalah, biasanya kita cenderung membela diri dengan melemparkan kesalahan pada orang lain atau mencari kambing hitam pada orang lain. Inilah yang dapat kita maknai dari bacaan suci hari Minggu ini. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Beberapa hari lalu saya dikirimin sebuah cerita dari seorang umat yang kisahnya seperti ini. Seorang anak SD, dia melukis sebuah lukisan.
dan dia memandang itu adalah lukisan yang paling hebat dan terbaik dari yang ia buat. Maka ia memandang lukisan itu di etalase sekolah, tempat di mana semua publikasi itu dipampang. Dia berpikir itu adalah lukisan terbaiknya dan pasti banyak teman-temannya yang suka. Maka dia menempelkan lukisan itu di tempat yang sentral, lalu di bagian bawahnya dia menulis, barang siapa yang menemukan kesalahan dan kekurangan dalam lukisan ini, silakan coret dengan tinta merah. Sore hari ia melihat lukisan itu sudah penuh dengan tinta merah, sampai lukisan yang ia buat tidak ditemukan lagi. Ia lalu pergi mengadu ke gurunya. Kemudian gurunya mengatakan, coba besok kau buat lukisan seperti itu lagi, pampangkan lagi di sana dan tulis di bawahnya, barang siapa menemukan kesalahan dalam lukisan ini, silakan mengambil kuas dan memperbaikinya. Sepanjang hari sampai sore ia menunggu, dan ternyata tidak ada satupun orang yang berani untuk memperbaiki. Bapak Ibu saudara-saudari, cerita ini sangat inspiratif untuk menunjukkan bahwa memang kita terlalu mudah menilai dan melihat kesalahan orang, tapi kita tidak pernah mau memperbaiki ketika melihat orang lain bersalah. Dalam bacaan pertama kita mendengar cerita tentang Adam, Hawa, dan ular. Ular sukses menaklukkan Hawa untuk jatuh ke dalam dosa pertama. Dan setelah Tuhan menemukan bahwa mereka benar-benar bersalah, jadi ular jatuh menaklukkan Hawa, Hawa menaklukkan Adam, dan terjadilah ketidaktaatan kepada Allah dalam dosa asal. Mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Setelah Tuhan menemukan kesalahan itu, Tuhan memanggil mereka. Dan Tuhan bertanya kepada Hawa. Hawa kan manusia yang diciptakan Tuhan. Sedangkan Adam kan manusia yang diciptakan Tuhan. Hawa itu diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Dia bertanya, Adam, kenapa kau makan buah yang saya larang? Lalu dia bilang apa? Itu perempuan yang Tuhan berikan kepada saya yang suruh saya makan. Tuhan pergi ketemu lagi Hawa. Hawa, kenapa kau makan itu buah yang saya larang? Itu ular yang suruh saya makan. Ini adalah cerminan hidup kita. Biasanya kita susah menemukan diri bersalah, tapi gampang menemukan orang lain bersalah. Atau kalau kita sudah terlanjur kedapatan bersalah, kita akan membela diri dan membenarkan diri dengan mencari kesalahan atau melemparkan kesalahan itu pada orang lain. Selanjutnya, kegemaran untuk menilai orang secara negatif dan mempersoalkan orang juga secara negatif dan menggebu-gebu terjadi dalam Injil. Ketika keluarga-keluarga Yesus menilai Yesus tidak waras. Bukan hanya keluarga Yesus, ahli Taurat dan orang-orang lain juga menilai Yesus bukan hanya tidak waras. Ia pemimpin Beelzebul, ia kerasukan setan. Padahal kalau kita menelusuri, Yesus itu rela sampai tidak makan untuk melayani orang yang berkerumun ingin mendapat pelayanan Yesus. Jadi Yesus itu tulus dan murni mau melayani dan menyelamatkan orang. Tapi entah karena apa, justru keluarganya menganggap dia itu tidak waras. Lawan-lawannya menganggap dia itu kerasukan setan dan kesetanan. Tapi ini cerita yang menunjukkan kepada kita bahwa memang hidup kita juga seperti itu. Kita terlalu mudah menilai orang, tapi kita lupa mengenal orang lebih dalam. Makanya sebenarnya orang selalu bilang, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Jangan menilai pribadi dari sesuatu yang kita lihat secara kasat mata, lalu kita menilai dia itu seperti itu. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Semua punya. Tapi ada yang mampu menutup kesalahan itu dengan baik, ada yang tidak. Tapi saya terkesan dengan story yang dibuat oleh Suster Louis, yang kurang lebih isinya begini ya, Suster ya. Kalau kamu mengenal seseorang dan bahkan mengetahuinya sampai hal yang paling buruk dari seseorang, jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk membencinya.
Karena Tuhan pun tahu semua tentang dirimu, tahu semua kesalahan dan keburukanmu, tapi Tuhan tidak pernah mempersoalkan, kan? Tuhan tetap mencintai. Bapak Ibu, jangan pandai menilai orang, pandailah menilai diri. Jangan suka mencari kesalahan dan mempersoalkan kesalahan orang. Cobalah mempersoalkan dosa dan kesalahan sendiri, karena itu jauh lebih penting, apalagi kalau kita mempersalahkan Tuhan. Lagu ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan pengingat untuk kita memaknai bahwa jangan suka salah menilai orang, apalagi kalau kita salah menilai Tuhan. Tuhan tak pernah bersalah kepada kita. Tuhan tak pernah pilih kasih untuk mengasihi kita. Tapi seringkali satu persoalan yang menimpa kita, atau tragedi dan masalah yang menimpa kita, itu yang membuat kita terlalu mudah menjustifikasi atau menilai Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak maha pengasih. Bayangkan saja lagu ini juga adalah ungkapan Yesus untuk keluarganya, dan ungkapan Yesus untuk kita, dan ungkapan yang bisa kita lakukan untuk menyadari diri dan keberadaan kita. Kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan kuduakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Oke, untuk yang mengikuti misa Hari Raya Hati Kudus Yesus akan menemukan dan melihat Yesus rela hatinya ditombakin untuk mengalirkan kasih yang tak terbatas untuk kita yang mungkin juga sering melukai hati Yesus dan melukai hati sesama. Yesus meneteskan darah dari hatinya dan air untuk membalut luka hati kita bila kita sering saling melukai. Dan Bunda Maria telah diberikan oleh Yesus dengan hati tak bernoda untuk jaga hati kita dalam Tuhan, terutama agar kita memakai hati untuk tidak cenderung menilai dan melihat kesalahan orang lalu mempersoalkan dan memviralkan, tetapi untuk banyak melihat dan menilai diri dan mengakui diri lebih bersalah dan berdosa dari orang-orang lain. Don't judge a book by its cover, dan don't judge a God by your experience. Semoga Tuhan memberkati.